Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para asatid, para pengampu dan para pengurus Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Madinah Ngemplak Boyolali, kemudian juga semua wali santri yang hadir pada kesempatan kali ini, termasuk juga adalah para santri-santri yang juga mungkin ikut serta dalam pertemuan Zoom kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa diberi kesehatan, perlindungan, dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwah sekalian rahimakumullah. Yang pertama, selamat kita kembali bertemu dalam acara ini yang sebenarnya ini adalah acara rutin bulanan kita, yaitu komunikasi antara pihak pondok pesantren dengan wali santri agar kita semuanya bisa berkolaborasi, bisa bersama-sama, bisa tolong-menolong dalam kebaikan untuk pendidikan dan juga pengajaran anak-anak kita, putra-putra kita yang terdaftar sebagai santri PPTQ Al-Madinah. Tentunya kita tidak bisa sendirian dalam kita mendidik santri-santri, dan alangkah bagusnya kita semua bekerja sama antara kita sebagai pondok pesantren, sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai pembina, dengan antum-antum para wali santri. Apabila kita ta'awun dalam kebaikan ini untuk kebaikan santri-santri kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, dan insya Allah tujuan kita sebagai pondok pesantren dan tujuan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sebagai orang tua untuk menjadikan putra dan putrinya adalah putra-putri yang salih dan salihah, serta menjadi hafid dan hafidhah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan kembali bahwasannya seorang atau kita menginginkan putra dan putri kita menjadi hafid dan hafidhah, penghafal Al-Quran, pengemban Al-Quran, itu adalah karena kita ingat dengan kemuliaan pengemban Al-Quran itu sendiri yang sering kita ulang-ulang, dan juga kemuliaan orang tua yang mempunyai putra dan putri yang hafid dan hafidhah Al-Quran. Diharapkan nanti sebagai pensyafaat di yaumul qiyamah. Karena syafaat ini memang asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung itu adalah Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu dikenal dengan maqam mahmud. Tapi ada orang-orang yang saleh yang diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diberi wewenang untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dia cintai, yang dia inginkan. Dan kita harapkan anak kita yang hafid Al-Quran juga termasuk dalam yang diberi wewenang untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tua kita, kedua orang tuanya. Kita sebagai orang tua, kita sadari kita ini
adalah orang awam. Ya, dan kita mungkin mengenal sunnah tidak dari kecil. Mungkin setelah dewasa atau setelah bekerja, kemudian baru mengenal kajian sunnah atau baru ngeh dengan ajaran Islam yang murni. Nah, kemudian juga baru sadar akan pentingnya ilmu dan seterusnya. Tapi kita mungkin sudah eh, tidak bisa atau tidak mempunyai kesempatan seperti para pelajar, para santri. Tapi kita berkeinginan, seandainya saja kita punya ilmu, seandainya kita seperti para usatid, para ulama. Nah, putra dan putri kita itu penyambung asa dan harapan kita. Ya, kita seperti ini, kita terus belajar insya Allah. Tapi untuk menjadi orang yang ahli ilmu, mungkin kesempatannya kecil. Tapi kita punya putra dan putri kita, yang insya Allah akan menjadi ahli ilmu semuanya. Yang insya Allah akan menjadi hafidh dan hafidhah. Yang insya Allah menjadi penyejuk mata kita, penerus harapan kita. Kita bukan ahli ilmu, tapi kita ingin nanti anak kita menjadi ahli ilmu. Kita saat ini bukan hafidh dan juga bukan penghafal, mungkin dari orang tua kita di antara kita atau banyak di antara kita yang belum hafal Al-Qur'an. Tapi kita punya harapan, kita ingin anak kita nanti hafal Al-Qur'an. Maka cita-cita kita tetap kesampaian. Apalagi kalau dikuatkan dengan hadis-hadis, ya walaupun dilemahkan sebagian ulama, namun bisa dijadikan sebagai istighnas. Istighnas di sini adalah sebagai penguat dan pendorong untuk kita lebih semangat lagi, bahwasanya nanti seorang hafid bisa memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Dan juga orang tua dari anak yang hafal Al-Quran itu nanti akan diberikan sebuah mahkota yang dinamakan dengan Tajul Karamah. Ya, hadis-hadis ini mungkin bukan hadis yang derajat yang sahih, tapi oleh para ulama dijadikan sebagai istighnas, yaitu apa? Pendorong, penguat, agar apa? Kita menjadi hafidz Quran, atau paling tidak sebagai orang tua mendorong anak-anaknya, putra dan putrinya untuk menghafal Al-Quran. Bagaimana indahnya kalau kita sekarang mungkin amalan kita biasa, ilmu kita biasa, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala mungkin rendah. Tapi kita nanti di hari kiamat dijadikan luar biasa. Dan kedudukan kita diangkat derajatnya tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala oleh putra kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi merekalah putra-putri kita ini penyambung harapan kita. Yang saat ini kita yang mungkin usia kita sudah sedemikian puluh tahun, yang mungkin untuk kesempatan untuk menjadi atau kesempatan untuk mewujudkan cita-cita kita semakin sedikit. Tapi masih ada putra dan putri kita. Maka di sini Bapak dan Ibu-ibu semuanya yang hadir rahimakumullah, kita bekerja sama. Bagaimana kita insya Allah mewujudkan putra dan putri yang soleh, solehah, hafid dan hafidhah. Nah, kami menyadari bahwasanya kerjasama ini sangat penting sekali. Apalagi pada saat sekarang ini, di mana sekarang lebih banyak tertumpu di rumah. Ya, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya belum bisa mendatangkan santri yang semuanya ini bertujuan untuk melindungi santri-santri juga. Dan juga melindungi para staf, pengurus, dan para pengajar pondok pesantren. Dan ini termasuk ibadah insya Allah, karena inilah ikhtiar kita atau tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sebab-sebab keselamatan dan sebab-sebab perlindungan. Dan apa yang terjadi sekarang ini sudah menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Apalagi banyak sekali ya orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena wabah ini. Orang-orang terdekat kita
yang ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai wa'id, sebagai pengingat kita. Bapak dan ibu-ibu sekalian, berat memang ketika anak itu di rumah. Ya, pertama tentunya lingkungannya tidak seperti lingkungan di pesantren. Yang kedua, orang tua tentunya adalah sibuk dengan melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban sebagai bapak dan ibu rumah tangga. Belum lagi kemampuan dari segi keilmuan tidak seperti mungkin kemampuan para ustadz dan ustadzah yang di pesantren. Belum lagi anak itu biasanya lebih takut kepada gurunya daripada kepada bapak dan ibunya. Maka biasa kalau ibu ketika mengajar anak-anaknya sendiri di rumah itu jadi berantem. Ya, kadang bapak pun juga nggak sabar. Dan anak pun nggak hormat, anak ngeyel dan yang lain. Berbeda kalau anak itu di pesantren, dia lebih segan dan lebih hormat kepada ustadz dan ustadzahnya. Apalagi kalau ada ustadz-ustadz yang senior, apalagi kalau ada teladan-teladan yang baik. Kemudian juga ditambah dengan lingkungan dan teman-teman yang baik di pesantren. Nah, saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nasihatkan yang pertama, mohon semuanya ihtisab. Kami bersedih. Saya sendiri kangen dengan suara santri, dengan bacaan santri yang saya rasakan sebagai kalau saya mendengar bacaan santri itu saya merasakan sejuk, lebih sejuk daripada mendengar murotal para qori yang senior. Sengaja kadang. Dan saya rindu, dan juga para pengampu semuanya rindu melihat atau hidup dengan para santri di pesantren. Yang mereka itu, kita melihat wajah-wajahnya, wajah-wajah yang bercahaya. Santri-santri semuanya diberi nur cahaya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang melihat santri itu senang. Kita juga senang. Dan kalau saya sampaikan kepada para santri ketika para santri ini mereka ditugasi untuk keluar, mungkin ada yang harus menyampaikan surat ke polisi atau menyampaikan surat kepada RT atau mungkin ada yang belanja dan yang lain. Ketika santri itu merasa pakai, wah kok saya Ustaz, saya katakan bahwasanya semua orang itu fitrahnya senang kepada santri. Dan betul, ketika belanja nanti yang jual itu lihat kok ini wajahnya wajah bersih, wajah bercahaya, itu dilayani dengan baik. Ketika ke kantor mana, ketika melihat ini kok santri-santri anak-anak muda seperti ini, bersih wajahnya, santun dalam ucapannya, rapi dalam pakaiannya, kemudian tahu sopan santun, tahu unggah-ungguhnya kalau Jawanya, semuanya respect. Kita rindu dengan santri-santri seperti ini. Kita rindu dengan anak-anak untuk datang ke pesantren. Namun saat ini ternyata belum bisa. Maka kami pun juga sebenarnya merasa bersedih. Nah, kemudian juga Bapak dan Ibu semua juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini putra-putrinya seharusnya di pesantren harus di rumah dulu. Ya. Di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tadi bisa berat memang, tapi ini adalah bagian dari pendidikan dan itu kewajiban kita, dan insya Allah apa yang kita ajarkan kepada anak kita itu adalah sebagai jariah ilmu yang bermanfaat. Belum lagi kalau anak itu menjadi soleh, kita yang juga mendapatkan kebaikan. Kemudian terus bahwasanya perbedaan antara pesantren dengan non pesantren itu adalah dari sisi pembentukan karakter. Kalau sekedar belajar, transfer ilmu saja, ya cukup dengan online. Dan itu biasanya di sekolah-sekolah umum sudah bisa. Yang penting datang ke sekolah, belajar matematika, belajar fisika, belajar apa, selesai. Tapi kalau pesantren itu mendidik akhlak, mendidik karakter, mendidik kepribadian, mendidik ibadah, mendidik sopan santun, mendidik agar anak ini punya rujulah, agar anak ini punya kedewasaan, agar anak ini bisa bersosial, mendidik agar anak ini bisa berdakwah, mendidik agar anak ini bisa bagaimana dia
menghormati orang yang harus dihormati. Ini perbedaan pesantren dengan non pesantren. Dan ini saat ini berat ketika memang santri-santri di rumah. Maka di sini kita mohon mungkin para bapak dan ibu semuanya juga diperhatikan masalah ini. Dan tolong para pengampu dan guru-guru tahfidz dari pesantren, monggo dibantu ketika mungkin ada tugas, ketika ada permintaan, itu semuanya demi pembentukan karakter putra dan putri, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kemudian yang selanjutnya saya sampaikan kepada para pengurus, para pengempu, para asatidz, staf Pondok Pesantren PPTQ Al-Madinah, teruslah ihtisab pada Allah Subhanahu wa taala, teruslah bersabar, dan apa yang antum lakukan saat ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Sebagai pengajar Al-Qur'an adalah termasuk khairukum, yang paling bagus di antara manusia. Kemudian satu hal harus terus diingat, bahwasanya pesantren kita itu adalah pesantren yang menekankan karakter, pesantren yang mendidik akhlakul karimah, pesantren yang dulu dari awal kita tujukan untuk menjadi pesantren yang bebas bully, bebas merendahkan, bebas, artinya tidak ada membuli, tidak ada merendahkan, tidak ada menyepelekan, ya. Maka para pengampu, para asatidz, didiklah santri-santri untuk sabar, untuk santun, untuk husnudzon, untuk selalu menghargai, dan juga didiklah akhlakul karimah. Kemudian setiap kali ada bentuk-bentuk melecehkan, merendahkan siapapun, seorang muslim, merendahkan guru, merendahkan ustadz, merendahkan temannya, baik itu disengaja atau tidak, baik itu bentuknya adalah merendahkan dari sisi ilmu, meremehkan dari sisi fisik, melihat kepada kulit, melihat kepada postur tinggi ataupun rendah, melihat kulit putih ataupun hitam, melihat badan besar atau kecil. Ketika ada gejala-gejala seperti itu, segera dibersihkan. Kita ingin pesantren kita adalah pesantren yang bebas bully. Dan Masya Allah selama ini saya salut dengan para asatidz, para pengampu. Alhamdulillah bisa mengajari santri-santri dengan cara yang baik, dengan cara yang sabar. Jangan diajari untuk marah. Jangan diajari untuk meremehkan. Jangan diajari untuk mengumpat, ya. Tapi ajarilah untuk berkata-kata dengan berkata yang mulia. Seorang penghafal Al-Quran, Al-Quran itu sudah indah. Akan lebih indah sekali apabila dia penghafal Al-Quran dihiasi dengan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik dilihat dari tutur kata, dilihat dari wajah, dilihat dari sikapnya. Dan tutur kata ini adalah awal dari citra seseorang. Awal dari citra seseorang. Ketika seorang mungkin dari wajahnya kelihatannya baik, kemudian dari sikapnya baik, tapi ketika berbicara akan kelihatan aslinya orang tersebut. Maka sampai orang Jawa mengatakan ajining diri sokolati. Ya. Kehormatan seseorang itu tergantung kepada ucapannya, dan ini sebenarnya adalah ajaran Islam. Maka ajarilah santri-santri untuk berkata yang baik, berkata yang mulia. Karena di sana teman-temannya mungkin atau lingkungannya itu mengajarkan atau mungkin ada yang mempengaruhi untuk berkata perkataan yang tidak baik, untuk mempengaruhi mungkin bentuknya yang melecehkan, diajak atau dibiasakan untuk saling melecehkan dan membuli. Di sini antum didik santri-santri untuk membersihkan sifat-sifat yang tidak baik atau pengaruh-pengaruh dari luar yang tidak baik. Kemudian para wali santri, saya mohon sekali lagi untuk bersabar dan terus bekerja sama. Insya Allah yang paling mendapatkan manfaat, termasuk yang paling mendapatkan manfaat, semuanya mendapatkan manfaat. Kami insya Allah sebagai pengajar, antum juga sebagai wali, santri, bapak dan ibu, kemudian santri juga, semuanya mendapatkan manfaat dari menghafal Al-Quran dan juga belajar agama Islam yang disertakan dalam jadwal keseharian santri. Semua mendapatkan manfaat, tapi nanti di antara yang paling mendapatkan manfaat adalah
bapak dan ibu sendiri. Ya, maka insya Allah dimohon untuk bekerja sama. Kemudian para santri yang mungkin hadir di sini, saya sampaikan bahwasanya saya ulang-ulang lagi kemuliaan dalam Al-Quran. Siapa yang ingin mulia dunia, kuatkan Al-Qur'annya. Siapa yang mulia di masyarakat, punya hafalan Al-Qur'an, baguskan Al-Qur'an. Siapa yang ingin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kuatkan Al-Qur'annya, ya. Dan kemudian siapa yang akan mulia, ingin mulia di akhirat, termasuk nanti adalah mulia dan kedudukannya tinggi di surga, selesaikan hafalan Al-Qur'an dan menjadi seorang hafidz, menjadi seorang yang mengemban Al-Quran, yang hatinya di sini sudah dititipkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya, dan terima kasih kepada panitia, kepada pengurus yang mengadakan acara ini. Semoga nanti insya Allah bisa bermanfaat untuk semuanya, dan nanti akan disampaikan program-program pembelajaran ya KBM yang insya Allah akan dimulai nanti hari Sabtu. Mohon dicermati jadwalnya, kemudian para pengajarnya dan seterusnya, sehingga nanti bisa diikuti dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.